Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsin di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 6 tema 8 Bumiku, subtema 2 Bumiku dan musimnya pada pembelajaran yang kelima. Di pembelajaran kita yang kelima kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, IPA dan SPDP. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Ayo mengamati. Perputaran bumi mengelilingi matahari dan perputaran bulan mengelilingi bumi menyebabkan gerhana bulan dan gerhana matahari. Apa perbedaan antara gerhana bulan dan gerhana matahari? Bagaimana posisi bumi, bulan, dan matahari jika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari? Agar kamu memahaminya, pelajarilah uraian berikut. Gerhana bulan. Pernahkah kamu melihat gerhana bulan? Kapan gerhana bulan dapat dilihat? Gerhana bulan hanya mungkin terjadi pada malam hari ketika bulan purnama. Gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari. Pada waktu gerhana bulan, cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan terhalangi bumi. Bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Bayang-bayang bumi ada dua macam, yaitu umbra dan penumbra. Ada dua macam gerhana bulan, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan total terjadi ketika posisi bulan berada pada umbra bumi, sehingga bulan tertutup penuh oleh bayangan bumi. Adapun gerhana bulan sebagian terjadi ketika hanya setengah bagian bulan masuk ke dalam umbra bumi. Bulan bergerak dan masuk ke daerah penumbra bumi. Buatlah kartu informasi yang memuat informasi tentang gerakan bulan dan gerhana bulan. Bekerjalah bersama temanmu. Gunakan bacaan yang telah kamu baca sebagai salah satu sumber informasi. Kamu dapat menggunakan sumber-sumber informasi lainnya. Nah, di sana ada kartu informasi ya tentang gerakan bulan dan gerhana bulan. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Untuk gerakan bulan, yang pertama itu berputar pada porosnya, yaitu rotasi. Kemudian yang kedua mengelilingi bumi selama 1 bulan berlawanan arah jarum jam, ya, yaitu revolusi. Dan juga yang ketiga bersama bumi mengelilingi matahari. Lalu gerhana bulan, yang pertama gerhana bulan hanya terjadi pada malam hari. Yang kedua terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Bumi ada di antara bulan dan matahari. 3. Bayang-bayang bumi ada dua, yaitu umbra dan penumbra. Gerhana bulan ada dua macam, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Ayo membaca. Bekerjalah bersama kelompokmu. Lakukan kegiatan percobaan peristiwa gerhana bulan. Persiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dan ikuti urutan kegiatannya secara runut. Kegiatan percobaan peristiwa gerhana bulan. Alat dan bahannya ada senter, bola sepak, dan bola tenis. Urutan kegiatannya: 1. Buatlah kelompok yang beranggotakan 5 orang. 2. Bagilah peran untuk setiap anggota kelompok, di mana perannya itu ada 1 orang sebagai matahari memegang senter, kemudian 1 orang sebagai bumi memegang bola, kemudian 1 orang sebagai bulan memegang bola tenis, 1 orang sebagai pengarah, dan 1 orang sebagai pengamat dan pencatat. Lalu ketiga, lakukan kegiatan di dalam ruangan gelap atau sedikit cahaya. 4. Posisikan matahari, bumi, dan bulan dalam satu garis lurus. Nyalakan senter yang diibaratkan sebagai matahari. Lalu anggota kelompok yang berperan sebagai pengamat melakukan pengamatan pada bola tenis dari sisi bola sepak yang tidak terkena cahaya. Bagaimana tampilan bulan dari sisi bola sepak yang gelap? 5. Bersama dengan anggota kelompok, diskusikan hal-hal di bawah ini. A. Gambarkan posisi matahari, bumi, dan bulan saat terjadi gerhana bulan sesuai dengan kegiatan di atas ya. Kalian bisa menggambarkannya seperti gambar yang sebelumnya ya. Ada gambar gerhana bulan di mana matahari, bumi, dan bulan pada satu garis lurus.
Kemudian B, kapan terjadi peristiwa gerhana bulan? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah malam hari, ketika bumi berada di antara bulan dan matahari dalam satu garis lurus. Lalu C, apakah semua daerah di bumi dapat menyaksikan gerhana bulan? Jelaskan. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah tidak semua, karena hanya sebagian permukaan bumi yang mengalami malam hari. Dan D, apa yang akan terjadi pada bagian bumi yang mengalami gerhana bulan? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah naiknya permukaan air laut dan penurunan suhu udara. 6. Apa yang dapat kelompokmu simpulkan dari kegiatan tersebut? Buatlah laporan hasil kegiatan tersebut yang mencakup judul, identitas kelompok, tujuan, alat dan bahan, langkah kegiatan, hasil kegiatan, dan kesimpulan. Gunakan kertas HVS. Maka alternatif laporan yang bisa kamu berikan adalah sebagai berikut ya. Judulnya peristiwa gerhana bulan. Tujuan mengetahui dan memahami proses terjadinya peristiwa gerhana bulan. Alat dan bahannya ada senter, bola sepak, dan bola tenis. Langkah kegiatannya, lakukan dalam ruang gelap atau minim cahaya. Kemudian posisikan senter, bola sepak, dan bola tenis dalam satu garis lurus. Bola sepak ada di antara senter dan bola tenis. Lalu nyalakan senter. Kemudian pengamat melakukan pengamatan dan mencatat pada bola tenis dari sisi bola sepak yang tidak terkena cahaya. Hasil kegiatannya yaitu bagian sisi dari bola sepak yang tidak terkena senter menjadi gelap dan bola tenis yang ada di belakang bola sepak juga menjadi gelap. Hal ini karena bola tenis terkena bayangan dari bola sepak yang disinari oleh senter. Kesimpulannya, gerhana bulan terjadi pada malam hari ketika bumi berada di antara bulan dan matahari dalam satu garis lurus. Ayo mengamati. Nah, di sana ada peta konsep ya tentang bumi, kemudian melakukan apa dan memiliki apa, serta ada di situ bulan ya. Karena baiklah, mari kita coba lengkapi ya. Perhatikan peta pikiran di atas, jelaskan informasi yang kamu dapatkan dari peta pikiran di atas secara tertulis ya. Dari peta pikiran di atas kita bisa melakukan atau menjelaskan informasi yang kita dapatkan ya. Jadi bumi melakukan rotasi yang menyebabkan pergantian siang dan malam ya. Dan revolusi yang menyebabkan pembuatan sistem kalender Masehi, gerhana bulan dan gerhana matahari serta pergantian musim. Bumi memiliki pembagian waktu dan satelit yaitu bulan. Bulan melakukan gerakan revolusi mengelilingi bumi dan bersama bumi mengelilingi matahari serta berputar pada porosnya yaitu rotasi ya. Jadi dari peta konsep itu bisa kita baca seperti itu. Ayo mencoba. Bacalah teks bacaan di bawah ini dengan teknik memindai. Kita telah mengetahui bahwa bulan melakukan dua jenis gerakan yaitu gerakan rotasi dan revolusi. Ayo kita cari informasi yang lebih rinci tentang hal tersebut ya. Jadi revolusi bulan tadi dari peta konsep dibagi dua, yaitu revolusi mengelilingi bumi dan revolusi bersama bumi mengelilingi matahari. Gerakan bulan. Berikut jenis gerakan bulan beserta akibatnya. A. Rotasi bulan. Sama halnya bumi dan planet lainnya, bulan juga berputar pada porosnya atau berotasi. Waktu yang diperlukan bulan untuk melakukan satu kali rotasi sama dengan waktu yang diperlukan bulan untuk berevolusi mengelilingi bumi. Dapat dikatakan bahwa periode rotasi bulan sama dengan periode revolusinya. Hal itu menyebabkan permukaan bulan yang menghadap bumi akan selalu terlihat sama. B. Revolusi bulan mengelilingi bumi. Selain berputar pada porosnya, bulan juga bergerak mengelilingi bumi yang disebut revolusi bulan. Akibat revolusi, bulan akan tampak berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Perubahan ini disebut fase bulan. Fase bulan dipengaruhi oleh posisi bulan terhadap bumi dan matahari. C. Revolusi bulan mengelilingi matahari. Selain berputar pada porosnya dan bergerak mengelilingi bumi, bulan juga bergerak mengelilingi matahari karena bulan merupakan satelit alami bumi yang selalu bergerak mengelilingi bumi.
Ketika bumi bergerak mengelilingi matahari, bulan pun melakukan hal yang sama. Waktu yang diperlukan bulan mengelilingi matahari sama dengan waktu yang diperlukan bumi mengelilingi matahari. Dapat disimpulkan bahwa dalam 1 tahun, bulan hanya 1 kali bergerak mengelilingi matahari dan 12 kali bergerak mengelilingi bumi. Hal inilah yang menyebabkan ada 12 bulan selama 1 tahun dalam kalender. Manusia hanya dapat merasakan akibat yang ditimbulkan oleh gerakan bulan, baik gerak rotasi maupun gerak revolusi. Berikut akibat-akibat gerak bulan. 1. Adanya fase-fase bulan. 2. Terjadinya pasang surut air laut. 3. Terjadinya gerhana. 4. Permukaan bulan yang terlihat dari bumi selalu sama. Berdasarkan informasi yang kamu dapatkan dari bacaan, lengkapilah peta pikiran di bawah ini dengan penjelasannya. Nah, di sana ada gerakan bulan ya, peta pikirannya. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Untuk revolusi mengelilingi bumi ya, penjelasannya yaitu ikut mengelilingi matahari karena bulan merupakan satelit bumi. Kemudian rotasi adalah bulan berputar pada porosnya, dan revolusi mengelilingi bumi adalah gerakan bulan mengelilingi bumi. Bekerja bersama kelompok itu seru ya, kita dapat saling mengisi dan melengkapi. Ayo kita perkuat kerjasama kita dengan berlatih menari dalam kelompok. Ayo berlatih. Ayo kita berlatih menari gantar, sebuah tarian tradisional dari Kalimantan. Ciri umum gerakan tari dasar tari gantar berikut adalah unsur-unsur gerakan tari gantar. 1. Gerakan tangan memegang kusak. Keempat jari tangan memegang kusak menggenggam dari bawah ke atas, sedang ibu jari melingkari kusak dari posisi atas. Posisi kusak vertikal saat digenggam. Pada saat menggerakkan tangan yang memegang kusak, sudut siku 25 derajat dan ke bawah hingga sudut 45 derajat dengan menggoncang-goncang bambu atau kusak. Tangan pergelangan yang aktif bergerak. Nah, kalian bisa lihat gambarnya di sana ya. Kemudian 2. Gerakan tangan memegang senak atau tongkat. Dasar gerakan memegang senak dengan cara menggenggamnya. Keempat jari tangan memegang senak, menggenggam dari sisi luar. Ibu jari menutup dari atas ujung senak, senak posisi lurus ke bawah. Pada saat diangkat, ujung bawah senak kurang lebih 1 jengkal dari lantai dan ditaruh kembali hingga ujung bawah senak bertumpu di dasar lantai di depan ujung jari kaki kiri. Gerakan ini dilakukan dengan mengikuti gerakan kaki. Saat kaki melangkah, senak diangkat. Pada saat kaki diletakkan, senak bertumpu di lantai. 3. Gerakan kaki dan gerakan berjalan. Posisi awal kedua kaki sejajar. Sebelum kaki dilangkahkan, ujung jari kaki menumpu atau menyentuh lantai. Kemudian dilangkahkan. Gerakan ini dilakukan bergantian dengan kaki melangkah kanan kiri dalam hitungan 1 sampai 4 atau sesuai yang dikehendaki pelatih tari. Tumit kaki menumpu lantai. Sebaliknya, jari-jari kaki ke atas dengan arah hadap kaki agak ke kanan 25 derajat dan lurus ke depan. Lalu tumit kaki diangkat, ujung jari-jari kaki menumpu lantai. Kemudian kaki ditarik ke belakang agak ke samping melampaui kaki kiri. Ujung jari kaki ditarik menyentuh lantai, berat badan pada kaki yang satunya. Nah, kalian bisa perhatikan ya penjelasannya pada gambar lebih detailnya. Kemudian 4. Gerakan posisi badan. Pada dasarnya gerakan dan posisi badan pada saat melakukan gerak tari gantar dalam posisi biasa. Begitu juga pada gerak tari lainnya dari pedalaman Kalimantan Timur. Kalaupun ada tekanan pada posisi badan, tekanan itu tidak terlalu ditonjolkan seperti pada waktu badan merendah. Pantat tidak ditonjolkan ke belakang seperti pada ciri khas tari Bali, dan tidak membusungkan dada ke depan dan belakang hingga badan merendah untuk mengimbangi. Berlatihlah bersama kelompokmu. Pelajari terlebih dahulu gerakan-gerakan dasar tari gantar. Nah, baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak.
Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian agar mereka juga dapat mengetahui materi yang sama. Tuliskan komentar kalian pada kolom komentar supaya Bapak tahu hal-hal yang perlu Bapak perbaiki untuk video-video selanjutnya. Subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan memberikan inspirasi dan wawasan kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 6 tema 8 Bumiku, subtema 2 Bumiku dan musimnya pada pembelajaran yang ke-6. Di pembelajaran kita yang ke-6 kali ini, fokus pembelajaran kita adalah Bahasa Indonesia, SPDP, dan PPKN. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini dengan teknik membaca memindai. Identifikasi informasi-informasi penting dari bacaan tersebut. Dampak negatif dari kebiasaan membuang sampah sembarangan. Lingkungan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat besar artinya bagi makhluk hidup. Lingkungan merupakan karunia Tuhan yang tidak ternilai. Tanpa lingkungan tidak akan ada kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melestarikan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan sebaik-baiknya. Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Itulah slogan yang sering kita dengar selama ini. Oleh sebab itu, kita harus selalu menjaga kebersihan di mana saja kita berada. Kebersihan juga penting bagi kesehatan kita. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau. Sampah bukanlah hal yang baru bagi kita. Jika kita mendengar kata ini, pasti terlintas di benak kita sampah adalah semacam kotoran, setumpuk limbah, sekumpulan berbagai macam benda yang telah dibuang ataupun sejenisnya yang menimbulkan bau busuk yang menyengat hidung. Dengan kata lain, sampah dapat diartikan sebagai material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah yang tidak diolah cenderung merusak lingkungan di sekitarnya. Sampah merupakan salah satu dari sekian banyak masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Masyarakat kota ataupun daerah yang padat penduduknya pasti menghasilkan sampah yang begitu banyak. Menurut pandangan sebagian masyarakat, sampah bukanlah masalah. Padahal pemahaman inilah yang sangat mengkhawatirkan. Sampah merupakan masalah yang paling besar bagi lingkungan sekitar kita. Bayangkan, jika sampah terus-menerus dibuang, berserakan di tengah jalan, dibuang di sungai, laut, atau selokan air rumah kita. Berikut ini akibat yang timbul jika kita membuang sampah sembarangan. Yang pertama, menimbulkan bau busuk atau pencemaran udara. Di tempat umum seperti taman, jalan, dan tempat rekreasi, sampah yang berserakan jelas berpengaruh ketika orang sedang beristirahat sambil menikmati alam. Hal ini diakibatkan bau yang timbul dari sampah tersebut. Yang kedua, dapat menyebabkan banjir. Sampah yang setiap harinya kita buang di sungai dan selokan, walaupun hanya sedikit, tetapi lama-kelamaan akan menumpuk dan mengakibatkan penumpukan di gorong-gorong dan bendungan sungai. Pada gilirannya, penumpukan yang terjadi akan menghambat aliran sungai dan mengakibatkan air sungai meluap. Alhasil terjadilah banjir. Yang ketiga, menimbulkan penyakit. Sampah yang menumpuk tanpa ada tindakan selanjutnya akan mengalami pembusukan dan menjadi sarang nyamuk untuk bertelur, sehingga yang dirugikan masyarakat itu sendiri. Macam-macam penyakit yang ditimbulkan yaitu demam berdarah, gangguan pernapasan, gatal-gatal, dan lain-lain. Dan yang keempat, mencemari air, sungai, dan laut. Sampah yang dibuang di sungai selain mengakibatkan banjir juga mengakibatkan pencemaran air, baik dari warna, bau, dan rasa air tersebut. Adapun sampah yang dibuang ke laut dampaknya sangat besar dan merugikan bagi masyarakat
antara lain mencemari air laut, mengganggu ekosistem laut, mengganggu pelayaran. Ayo mencoba. Pameran informasi. Tuliskan 5 informasi penting yang kamu temukan dari bacaan dalam selembar kertas kecil. Tempelkan kertas berisikan informasi tersebut di dinding kelas. Setelah semua temanmu menempelkan kertas informasinya, bawalah buku catatanmu dan bacalah informasi-informasi tersebut. Lengkapi informasi pentingmu dengan informasi-informasi penting lainnya yang kamu temukan dari kertas-kertas informasi. Sajikan kembali informasi tersebut dalam bentuk infografis. Lihatlah kembali contoh-contoh infografis yang pernah kamu pelajari di pembelajaran sebelumnya dan rancanglah infografismu. Ayo berlatih. Nah, di sana bisa kalian lihat ya contoh infografis yang bisa kalian berikan. Itu seperti itu. Jadi di sana infografis tentang dampak negatif buang sampah sembarangan. Untuk mendapatkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman, sehat, bersih, dan bebas dari sampah, tentu saja memerlukan peran serta masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Kamu akan bermain peran memerankan tokoh masyarakat. Sebagai tokoh masyarakat, kamu diminta untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan menghimbau masyarakat untuk melaksanakan tanggung jawabmu dan menjaga lingkungan. Ayo persiapkan kegiatan penyuluhanmu dengan melengkapi format berikut. Di sana ada format ya, jika kalian ingin berperan sebagai seseorang yang akan melakukan penyuluhan. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Untuk tujuan penyuluhannya yaitu mengurangi sampah yang dihasilkan masyarakat. Sasaran penyuluhannya adalah masyarakat sekitar. Topik yang akan disampaikan melalui penyuluhan yaitu pembiasaan program 4R atau Reduce, Reuse, Replace, and Recycle. Tanggung jawab masyarakat yang akan dihimbau melalui penyuluhan yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan 4R. Ayo berlatih. Lingkungan hidup yang nyaman bukan hanya berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan fisik, tetapi juga keseimbangan hidup. Supaya hidup kita seimbang, kita perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang menyalurkan hobi kita. Anak-anak di lingkungan tempat tinggal Siti gemar sekali menari. Ayo berlatih menari bersama mereka. Ayo kita melatih kembali kelincahan dan kelanturan kita dalam menari gantar. Ingatlah kembali gerakan-gerakan dasar dalam menari gantar. Bersama temanmu bergantianlah berlatih menari. Mintalah teman sebangkumu mengamati ketika kamu meragakan gerakan dasar tari gantar dan memberikan komentar atas gerakanmu. Lakukan hal yang sama untuk temanmu. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika kalian tidak suka videonya. Serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 6 SD agar mereka dapat informasi yang sama seperti kalian. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar hal-hal apa saja yang perlu Bapak perbaiki. Subscribe channel ini supaya bisa berkembang dan terus memberikan informasi dan wawasan kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.